Hari ini kita mau menuju ke Thailand, di mana Thailand ini letaknya adalah tetangganya Indonesia. Jadi kita akan menuju ke kasusnya Teng Monida, karena kebetulan aku tinggal di Thailand dan juga Belanda. So, without any further ado, update kasusnya Teng Monida. Kita bahas isu yang lagi hangat-hangatnya saja di Thailand. Yuhu! Anybody home? Buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Aku mengambilnya dari sebuah media Teras Gorontalo. Jadi saat ini sedang menghangatnya hubungan terlarang antara Gatik dan Por perlahan-lahan mulai terungkap. Pasti kalian juga sudah mengikuti sejauh ini. Salah satu bukti kuat yang membuktikan adanya hubungan terlarang itu adalah rekaman CCTV yang diperoleh oleh Mr. Genius. Jadi mungkin juga kalian udah tahu siapakah Mr. Genius itu. Nah, jadi Mr. Genius ini membeberkan jika ada dua bayangan yang berpelukan 10 menit jelang Teng Monida jatuh ke sungai. Ini kan benar-benar membuat kita bertanya-tanya, kalau mereka itu berpelukan, pasti mereka ini sedang menghangatkan satu sama lain. Nah, dua bayangan ini diduga kuat adalah Por dan Gatik. Jadi jika ini benar, maka hubungan terlarang antara Por dan Gatik pun mulai naik ke permukaan. Jadi sebenarnya hubungan mereka ini pernah disanggah oleh istrinya Por. Ia memang mengakui bahwa Por dan Gatik ini mempunyai hubungan akrab atau hubungan dekat itu sebelum mereka menikah. Nah, jadi istrinya tentu memberikan sebuah pembelaan dong ya kepada suaminya. Tapi karena aku juga tinggal di Thailand dan isu mengenai hubungan keduanya ini sepertinya tidak terlalu ditanggapi lagi oleh istrinya Por. Malahan dia mengatakan jangan mengkait-kaitkan dia dan anaknya dengan masalah Teng Monida ini. Oke, jadi kita kembali ke hubungan gelap antara Por dan Gatik. Memang ramai diberitakan pasca mantan polisi senior Thailand, yakni Kun Santana, mendapatkan bukti jika ada pemesanan kamar hotel atas nama Teng Monida. Tetapi pemesanan kamar hotel ini dilakukan menggunakan nomor telepon dari Por. Pemesanan kamar tersebut dilakukan sebelum Teng Monida jatuh ke sungai Chao Phraya. Dengan ditemukannya nomor telepon tersebut semakin diperkuat dengan adanya rekaman CCTV dua orang yang berpelukan di speedboat malam itu. Jreng-jreng. Nah, kemudian Mr. Genius ini mengatakan jika ada orang yang berpelukan di anjungan speedboat menjelang jatuhnya Teng Monida adalah pria dan wanita. Bukti ini kemudian ditanggapi oleh netizen Thailand dengan mengatakan jika dua bayangan itu adalah Por dan Gatik. Por dan Gatik juga terekam CCTV kapal penangkap ikan sedang bermesraan di speedboat. Wow. Isu tentang perselingkuhan Por dan Gatik ini pun terus berhembus kencang di Thailand. Apalagi belum lama ini salah satu mantan polisi di Thailand yakni Kun Santana mengungkapkan jika dari penelusurannya nomor telepon Por sempat menghubungi salah satu tersangka di atas speedboat. Tersangka tersebut diketahui adalah Gatik yang tak lain adalah manajer Teng Monida. Jadi, apakah Teng Monida ini didorong sehingga ia jatuh di sungai Chao Phraya? Hal ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Sebelum diketahui sosok VVIP yang dicari selama ini oleh publik Thailand dalam kasus Teng Monida akhirnya diketemukan. Sosok tersebut adalah Por, satu dari 5 orang yang ada di speedboat bersama Teng Monida sebelum sang artis tewas. Terbongkarnya Por sebagai sosok VVIP di malam Teng Monida tewas adalah dengan ditemukan nomor ponsel oleh mantan kepala polisi Thailand yakni Kun Santana. Nomor Por diketahui memesan salah satu hotel bintang 5 di sekitaran Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya ini sendiri adalah lokasi di mana Teng Monida tewas. Tetapi Kun Santana belum tahu apakah hotel tersebut sudah digunakan atau belum.
Selain nomor telepon, Kun Santana juga mengetahui ada bil di hotel tersebut atas nama Por. Kun Santana membeberkan jika nomor VVIP ini juga beberapa kali menelpon salah satu orang yang dekat dengan Teng Monida. Ia menduga orang tersebut adalah Gatik. Dari keterangan Kun Santana ini dugaan kuat bahwa Por dan Gatik sebenarnya mempunyai hubungan yang tidak terbiasa. Sampai di sini pasti kita bertanya-tanya ya, kalau Por dan Gatik itu sebenarnya mempunyai hubungan, lalu kenapa? Kok apa hubungannya dengan tewasnya Teng Monida, atau apa hubungannya dengan jatuhnya Teng Monida di Sungai Chao Phraya tersebut? Adakah kalian mempunyai pertanyaan seperti aku ini? Jadi tentang skandal Por dan Gatik, dan serta mengapa si Por ini memesan kamar dan investigasi lain, tentu ini membutuhkan pembuktian dari kepolisian Notaburi di Thailand. Kita juga tahu ya bahwa Por ini bukanlah sosok yang biasa di Thailand. Ia mempunyai usaha yang cukup besar dan termasuk dari beberapa golongan menengah ke atas. Oke, barangkali sampai ke sini sampai 2 bulan lebih kasusnya Teng Monida ini, yang mana kasus ini katanya akan ditutup tanggal 22 April. Tapi semakin kesini banyak sekali intrik atau hal-hal baru atau cerita-cerita baru yang kayaknya kita nggak memikirkannya. Padahal kita berpikir dari awal tentang sosok tamu VVIP itu adalah orang yang barangkali mempunyai sesuatu ya, atau power yang lebih besar lagi daripada Por. Tapi whatever, kita akan ikuti aja bagaimana kelanjutan dari kasus Teng Monida ini. Oh ya, barangkali kalian juga mendengar tentang YouTuber yang bernama Bang Jack ya. Dia mengklaim menemukan ikat pinggangnya Teng Monida yang ada bercak darah. Sebenarnya polisi Notaburi di Thailand kurang begitu menanggapi apapun yang dilontarkan oleh YouTuber Bang Jack ini. Polisi di Notaburi berpendapat bahwa Bang Jack ini seperti seperti pansos gitu ya, panjat sosial kayak gitu. Semakin mendekati hari-hari H dalam arti penentuan atau dirilisnya kenapa Teng Monida ini meninggal, pengacara Deca, yakni pengacara dari Ibu Panida, ibu dari Teng Monida, bahkan mengancam Kun Santana untuk tidak ikut campur dalam kasus Teng Monida ini. Jadi Kun Deca menganggap jika Kun Santana hanyalah mencari panggung dalam kasus ini. Nah, jadi dugaan jika Teng Monida dijual ke tamu VVIP ini memang menjadi isu yang paling populer di Thailand. Nah, jadi Gatik ini sebagai orang yang dituding ya, orang yang menjadi sebuah perantara untuk menjual Teng Monida ke tamu VVIP. Tudingan terhadap Gatik ini memang terus berdatangan sampai sekarang. Inilah nasib yang harus diterima oleh Gatik saat ini, meskipun andai ia sudah jujur tentang memberikan pernyataan, pasti tetap dianggap palsu. Dan memang sih Gatik ini karena dia selalu beralibi ya dengan kata-katanya yang saya tidak tahu, saya tidak melihat. Tentu saja kita masyarakat akan menilai bahwa Gatik ini berbohong, walaupun dia mengatakan bahwa dia sudah mengatakan dengan jujur. Apalagi Gatik mengatakan bahwa mereka tidak mampu. Tapi ini loh yang akhirnya membuat bumerang buat mereka sendiri. Jadi karena aku tinggal di Thailand, kalau di Thailand itu memang berbeda dengan Indonesia ya. Nah, jadi masyarakat Thailand itu boleh membeli bir atau wine atau istilahnya minuman keras ya, itu di atas 17 tahun. Bisa memberikan keterangan atau identitas diri. Dan ketika kita membeli wine atau minuman keras atau bir, something like that, itu harus jam 5 sore ke atas. Nah, jadi memang sebenarnya nggak apa-apa kalau memang
mereka mengatakan bahwa mereka mabuk, tentu itu alasan itu bisa diterima oleh masyarakat Thailand ya, karena selama aku tinggal di Thailand pun aku mengerti sendiri bahwa kayak teman-temanku orang Thailand, ketika kami ketemu atau apapun, mereka itu selalu celebration, atau istilahnya kalau mau sabai-sabai itu artinya santai-santai. Kami pun seperti apa ya, kayak minum bir atau apalah, itu hal yang biasa banget di sini. Nah, kalau pada saat itu mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk, tentu ini kan menjadi hal yang ya wajar ya. Tapi ternyata alibi mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak mabuk, ini justru membuat bumerang mereka sendiri. Hasil otopsi kedua dari Dr. Porty pun membantah dari apa yang dikatakan Gatik dan teman-temannya bahwa mereka tidak mabuk. Tetapi hasil otopsi inilah mengatakan bahwa ada 93 gram alkohol di mata jenazah Tengmonida. Namun sebenarnya di kasus Tengmonida ini kita sudah bisa berpikir atau mempunyai pendapat atau menelaah karena sulitnya atau ribetnya kasus ini. Bahkan Kundeca pun mengatakan masyarakat tidak perlu mengharap terlalu banyak tentang keadilan di kasus Tengmonida. So, you know what I mean. Oke, finally begitu aja up dari kasusnya Tengmonida ini. Nanti kita akan sambung lagi. Buat kalian yang mempunyai masalah dalam asmara, rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, atau apa saja yang namanya masalah adalah beban. Jadi silahkan kalian konsultasi atau konseling sama Madam Suki, atau kalian yang mau healing. Healing itu adalah penyembuhan. Mungkin kalian pernah mempunyai luka-luka batin atau inner wounds atau inner child yang terluka, atau mempunyai trauma atau pernah dilecehkan, silahkan untuk konseling dan healing. Tapi untuk semua itu berlaku tarif dari Madam Suki. Caranya bagaimana? Silahkan untuk melihat deskripsi atau silahkan inbox di Instagram Madam Suki. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.